Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 5 Oktober 2024 dengan judul renungan Sumber Segala Kesenangan dan Kepuasan Sejati. Ayatnya di dalam Mazmur 16 ayat 11. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dari semua fitur pendidikan yang harus diberikan di pusat-pusat sekolah kita, latihan keagamaan adalah yang paling penting. Hal tersebut harus diperlakukan dengan penuh kehikmatan dan penghormatan yang terbesar. Namun, bersamaan dengan hal itu juga disertakan segala hal yang menyenangkan yang mungkin dihasilkan. Janganlah itu dibuat panjang sehingga menjadi sesuatu yang melelahkan, sehingga kesan yang akan dihasilkan di benak para orang muda, yakni mereka akan mengasosiasikan agama dengan semua yang kering dan tidak menarik, dan banyak yang akan dituntun untuk menempatkan pengaruh mereka di pihak musuh yang jika diajar dengan benar akan menjadi berkat bagi dunia dan gereja. Pertemuan-pertemuan sabat, kebaktian pagi dan malam di rumah dan di gedung perbaktian, kecuali jika direncanakan dengan bijaksana dan dikuatkan oleh Roh Allah, dapat menjadi pertemuan yang sangat formalitas, tidak menyenangkan, tidak menarik, dan bagi orang-orang muda itu menjadi yang paling membebani dari semua kegiatan pembelajaran. Pertemuan sosial dan semua kegiatan keagamaan lainnya haruslah direncanakan dan dikelola sedemikian rupa sehingga tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menyenangkan sehingga itu menarik dalam arti yang positif. Berdoa bersama dan mengikat hati kepada Tuhan dalam ikatan yang akan bertahan lama, mengakui Kristus secara terbuka dan berani menunjukkan dalam karakter kita kelembutan, kerendahan hati, dan kasih-Nya akan memikat orang lain dengan keindahan kekudusan. Pada setiap pembaktian, Kristus harus dinyatakan sebagai yang menyolok mata di antara selaksa orang, oknum yang segala sesuatu padanya menarik. Dalam Kidung Agung 5 ayat 10 dan 16, dia harus disajikan sebagai sumber segala kesenangan dan kepuasan sejati. Pemberi setiap pemberian yang baik dan yang sempurna, penyedia setiap berkat, oknum yang menjadi pusat harapan kita semua, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam setiap kegiatan keagamaan, biarlah kasih Allah dan sukacita pengalaman Kristiani terlihat dalam keindahannya yang sejati. Hadirkan Juru Selamat sebagai yang memulihkan setiap pengaruh dosa. Untuk mencapai hasil ini semua, pemikiran sempit harus dihindari. Pengabdian yang tulus, sungguh-sungguh, dan sepenuh hati dibutuhkan. Semangat kesalehan aktif di antara para guru adalah sangat penting, tetapi ada kekuatan tersedia untuk kita jika kita menghendakinya. Ada anugerah bagi kita jika kita mau menghargainya. Roh Kudus sedang menunggu kita menuntut itu jika kita mau mengklaimnya dengan kebulatan maksud yang sebanding dengan nilai objek yang kita miliki. Renungkan lebih dalam. Adakah yang menurut saya paling bermakna dalam waktu renungan pribadi saya dengan Tuhan? Apakah yang paling saya sukai dari penyembahan kepada Tuhan di gereja? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ini menjadi satu renungan yang indah yang perlu kita renungkan untuk dapat kita lakukan, terutama dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka tentu haruslah dipersiapkan dengan baik. Apakah itu secara pribadi, demikian juga terkhusus di dalam gereja. Maka dikatakan bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan semestinya dipersiapkan dengan baik, sehingga itu dapat dinikmati dengan cara yang indah, menyenangkan, dan juga melalui itu juga orang lain juga akan merasakan bahwa itulah adalah hal yang sangat indah untuk mereka akan ikuti. Sehingga umat-umat Tuhan akan merasa dirugikan jikalau mereka tidak mengikutinya. Dan tentu dengan persiapan itu semua akan mengikat hubungan yang lebih baik antara secara umat, demikian juga tentunya akan membuat kita semakin teguh dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Semoga pekabaran ini menolong kita juga untuk selalu dapat menghidupkan akan perbaktian yang indah, baik di dalam hidup keluarga, demikian juga di dalam gereja. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan atas pekabaran yang indah menjadi bagian kami saat ini. Tolonglah kami untuk dapat menghidupkannya Bapa. Kami rindukan supaya kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami. Baik dalam hidup rumah tangga, demikian juga tentunya di dalam gereja. Dan biarlah ya Bapa, umat-umat Tuhan dapat senantiasa memberikan baik segenap karunia talenta, demikian juga segenap hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan ibadah-ibadah sehingga itu akan dinikmati dan dirasakan hikmat. Demikian juga ya Bapa, benar-benar hidup di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan akan tuntun Bapa sehingga gereja-gereja Tuhan akan merasakan bagaimana sesungguhnya hubungan yang indah pada saat Yesus ada di dalamnya. Tuhan, kami yakin dengan itu iman kami diteguhkan dan kami akan selalu dikuatkan dalam menantikan kedatangan-Mu. Hari ini Bapa, biarlah Tuhan akan menyertai gereja-gereja-Mu. Dimanapun berada umat-umat Tuhan dalam pertemuan dan perkumpulan bersama, Tuhan akan memberkati. Jadikanlah gereja Tuhan untuk menjadi satu wadah untuk mempersiapkan jiwa-jiwa. Demikian juga biarlah Engkau berkati dalam segala baik perencanaan untuk menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini Bapa. Berkati juga umat-umat Tuhan, berikan roh persatuan, kesehatan, demikian juga yang lemah iman Tuhan kuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan problema kehidupan ya Bapa. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan tentunya melalui berkat yang indah yang Tuhan karuniakan, umat-umat Tuhan juga menyokong untuk segala pekerjaan akan penginjilan. Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan akan tuntun pemerintahan sehingga melalui kepemimpinan dapat mengarahkan dan juga mengayomi akan masyarakat dengan lebih baik. Harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa Yesus segera akan datang dan biarlah kami akan didapati setia. Ampuni kami Tuhan. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.